ada ilmu, tidak ada jalan menuju surga yang belum diterangkan oleh Nabi. Tidak ada jalan menuju neraka yang belum diterangkan oleh Nabi. Tidak ada. Berarti kita tidak butuh tambahan ilmu. Cukup qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Cukup. Maka nggak usah mikir, beristihad, ngarang, nggak usah, udah tinggal baca aja Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, itu sudah selesaikah dibaca? Belum, jangan mikir, baca dulu semuanya. Dan tentu ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membaca bagaimana tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Tentu ini puluhan tahun. Kalau tidak ada, jangan coba-coba. Ikuti apa kata Imam Syafi'i, ikuti apa kata Imam Maliki, ikuti apa kata para ulama, penjelasan ulama. Jangan ngarang sendiri. Gitu. Kecuali sudah belajar, terus belajar. 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, ya, dia bisa mengatakan, sepertinya dalam hal ini Imam Syafi'i keliru. Nah, mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Karena dia sudah belajar. Gitu. Ya. Kaidah tafsir dia pelajari, kaidah hadis dia pelajari, bagaimana manhaj, bagaimana usul fikih dan seterusnya. Mungkin baru 5 tahun. Mungkin baru 6 tahun karena dia pintar, cerdas. Lalu dia bisa mengatakan dalam hal ini Imam Malik keliru. Beliau mengatakan tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Padahal hadisnya jelas. Man shoma Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka fahuwa kasiyamid dahari. Seolah dia puasa sepanjang tahun. Ya. Sementara di Al-Muwatta Imam Malik mengatakan tidak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Si pelajar yang baru 5 tahun, 6 tahun belajar ini bisa mengatakan salah Imam Malik. Mungkinkah? Mungkin. Yang tidak mungkin ini belajar enggak, kaidah enggak tahu apa-apa, dia baca-baca di majalah, dia baca-baca di internet, lalu mengatakan Imam Syafi'i salah, Imam Malik salah, Syekhul Islam salah, ini salah, ini salah. Ini yang sering kita dengar. Ya. Jadi tidak ketika menyalahkan itu otomatis salah, otomatis benar, tidak. Gitu ya. Ini dia. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, karena semua sudah diajarkan. Ngapain mesti nyari-nyari? Maka butuhkah kita dengan Taurat? Tidak. Butuhkah kita dengan Injil? Tidak. Cukup Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Untuk menjadi orang baik, faham manhaj, faham akidah, mestikah kita baca-baca Taurat dan Injil? Tidak perlu. Cukup dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Tidak perlu lagi. Oleh karena itu, ketika Umar coba-coba membaca lembaran-lembaran Taurat dan Injil, yang tentu kesesatannya belum separah hari ini, ya kan? Taurat dan Injil dibaca-baca oleh Umar. Umar termasuk sahabat yang bisa membaca, bisa menulis. Tidak seperti Nabi, tidak seperti Abu Hurairah. Ya, umumnya para sahabat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu Nabi melihat Umar sedang memegangi lembaran-lembaran Taurat dan Injil, Nabi bilang, buang. Lalu beliau bersumpah, wallahi lau nazala fikum Musa. Demi Allah, seandainya turun Musa di tengah-tengah kalian, thumma taba'tumuhu, lalu kalian mengikuti ajaran Nabi Musa, wa taraktumuni, lalu kalian meninggalkan syariatku, la dolaltum, pasti kalian akan sesat neraka. Lihat, mengikuti Nabi Musa, kalamullah, manusia yang pernah mendengarkan suara Allah langsung di Bukit Tursina, sesat.
Kalau apa? Kalau Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus, tidak boleh ada ajaran lagi yang kita ikuti. Cukup dengan mengikuti beliau, otomatis kita mengikuti Nabi Musa, Nabi